Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas segala napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Sehingga kami bersama-sama dapat mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman ini yang dapat kami dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-51 sampai dengan 57 dengan perikop kebangkitan tubuh. Yang ke-51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa, dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebagian kebenaran dari firman Tuhan dengan judul semua orang akan berpulang pada waktunya. Jadi kita tahu bahwa kehidupan manusia ini tidak ada yang bersifat kekal. Semua manusia akan mengalami yang namanya kematian atau kedukaan. Tetapi semuanya akan ada masanya dan akan ada waktunya. Tidak semua mengalami kematian dan kedukaan itu sekaligus ataupun bersamaan. Adapun mungkin bersamaan, tetapi itu beda tempat, beda waktu, dan beda rumah ataupun beda lokasi. Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan juga telah menjanjikan sebuah keselamatan untuk kita umat manusia, yaitu dengan Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk menjanjikan sebuah keselamatan untuk anak-anaknya yang berada di bumi, yang sedang menjalankan bagaimana Tuhan mengajarkan mereka hidup dengan baik dan benar sesuai dengan perintah yang sudah Tuhan terapkan. Nah, apa yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa yang maha kuasa? Nah, kuasa itu yang telah memanggil orang-orang mati ke dalam kehidupan pasti dapat dengan segera. Masih hidup mereka harus diubah sesama seperti orang-orang yang sudah meninggal, karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal inilah yang disebut rahasia dan yang diungkapkan kepada jemaat Korintus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia tadi yaitu atau membuka sejelas-jelasnya suatu kebenaran yang tadinya masih tidak kelihatan atau masih disebut dengan gelap. Perhatikanlah, ada banyak rahasia yang ditunjukkan kepada kita di dalam Injil. Banyak kebenaran yang sebelumnya sama sekali kita manusia tidak ketahui. Sekarang ada sebagian yang sudah diungkapkan dan bahkan mungkin sudah sebagian kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat manusia dan sebagai anak Tuhan, kita juga harus percaya bahwa suatu keselamatan dapat kita terima dari Tuhan jika kita benar-benar meyakini dan mengimani apa yang kita percaya saat ini.
di sini juga dijelaskan bahwa dari Kisah Rasul yang telah membuka suatu rahasia yang sebelumnya tidak diketahui, bahwa orang-orang kudus yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan kita tidak akan mati, tetapi mereka akan diubahkan dan membawa suatu perubahan yang terjadi dengan begitu cepat, atau bisa disebut dengan sekejap. Nah, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, di situ ia mengatakan kepada kita, di bagian lain Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah. Nah, hal tersebut ditulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16. Maka di sini napiri harus dibunyikan. Suara yang nyaring itu yang akan memanggil semua orang yang hidup dan yang mati untuk datang. Terbuka, orang-orang kudus yang sudah meninggal akan bangkit dalam tubuh yang tidak dapat binasa, dan orang-orang yang kudus yang masih hidup akan diubah dalam keadaan yang sama, yaitu dalam tubuh yang tidak binasa. Nah, ketika kita mengalami kedukaan, kita pasti benar-benar pada saat itu merasakan yang namanya kekecewaan, kekhawatiran, dan kita juga akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Pasti ada salah satu dari kita yang mengeluh, Tuhan, mengapa saya bisa mengalami hal ini? Mengapa saya begitu cepat kehilangan orang-orang yang saya sayangi? Sebenarnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mencintai dan menyayangi kita. Tuhan lebih menyayangi orang yang kita sayangi. Tuhan ingin orang yang kita sayangi berada lebih dekat dengan Dia di surga. Tuhan juga menjanjikan hal tersebut, bahwa Dia akan berada dengan Bapa yang ada di surga. Jadi bukan berarti kita mengalami kedukaan Tuhan tidak mencintai kita, Tuhan tidak menyayangi kita. Namun sebaliknya, ada hal yang lebih indah yang akan terjadi ke depannya, yang akan Tuhan rencanakan untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan, jika saya harus kehilangan orang ini, apakah saya akan bisa menjalani hidup saya? Apakah saya bisa hidup tanpa dia? Mungkin ada yang berputus asa, ada yang jika dia tidak ada, saya ingin ikut Tuhan biar saya bersama-sama dengan dia. Jadi sebenarnya hal tersebut tidaklah harus kita seperti itu. Yang kita harus lakukan, kita harus selalu berdoa. Kita harus dekat dengan Tuhan. Tuhan, jika ini memang yang terbaik untuk kita, biarkanlah kita bisa menerima, biarlah kita bisa selalu sabar dalam hal yang kita jalani. Tentu kita bukan berarti kita tidak merasa kehilangan. Yang namanya kehilangan otomatis selalu ada kita rasakan. Tetapi bukan berarti kita harus selalu dalam keterpurukan. Berarti bukan selalu kita harus dalam merasa sedih, harus selalu dalam keadaan sakit hati. Ada saatnya kita harus bangkit dan kita harus tunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu lebih berjuang lagi tanpa istilahnya orang yang selama ini ada dengan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa sesuatu yang hilang pasti akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Bukan dalam arti menggantikan manusianya, tetapi menggantikan kehidupan kita ke depannya lebih bagus lagi. Bahkan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan ke depannya sungguh luar biasa untuk kita. Yang pastinya kita selalu berdoa, selalu percaya untuk kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian pemberitaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.